panjenengan tahu bahwa tanaman pohon mauni itu boleh dikatakan salah satu tanaman yang daunnya itu bebas terhadap serangan hama penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok tani hutan Warna Harapan Desa Mantreng, Kecamatan Gunung dalam pertemuan rutin pada bulan Mei ini. Di pertemuan ini kami akan menyampaikan tentang pembuatan pestisida nabati. Apa itu pestisida nabati? Yaitu senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tumbuhan maupun tanaman pengganggu atau gulma. Nah, apa keuntungan daripada penggunaan pestisida nabati ini? Pestisida nabati ini adalah ramah lingkungan. Di samping ramah lingkungan, karena menggunakan bahan-bahan alami berasal dari tumbuh-tumbuhan, ini juga tidak meninggalkan residu di tanah maupun tanaman, sehingga ini nanti dapat menghasilkan produk organik yang aman bagi kita semua. Sedangkan untuk kerugiannya, pestisida nabati ini memerlukan waktu pembuatan yang agak lama, jadi tidak praktis seperti pemakaian kimia, ya senyawa kimia. Kalau jenengan menggunakan yang kimia itu kan jenengan langsung ke toko pertanian, langsung bisa mengaplikasikannya. Kalau ini kan kita harus mencari bahan-bahan dari alam dulu dan memerlukan proses untuk pembuatannya. Nah, ini nanti kita akan melakukan pembuatan pestisida nabati dengan bahan-bahan yang pertama daun tembakau, terus yang kedua ini daun sirsat, yang ketiga daun mahoni, terus nanti ditambah dengan dua. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bapak Tri Ismianto. Mungkin langsung saja ya, untuk karena waktunya sudah siap, langsung ke Pak Tri. Terima kasih atas waktu pada siang hari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara kita membuat pestisida nabati atau pestisida organik. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan memberi tema itu pengendalian hama dengan penggunaan pestisida nabati. Hama ini berupa insek. Nah, insek itu serangga. Bahan-bahan ini nantinya difokuskan untuk mengendalikan serangan hama serangga. Serangga itu bisa ulat, bisa ulat, ataupun bisa yang diber kalau orang. Tapi untuk penyakit tidak bisa. Ada bahannya tersendiri. Pestisida nabati itu, kita membuat pestisida nabati itu sasarannya untuk penyakit, apa untuk jamur, apa untuk tungau, ataupun insektisida berupa serangga. Itu perlakuannya beda-beda. Nah, siang ini saya akan membawa pestisida nabati yang dipergunakan dalam pengendalian serangga, itu berupa ulat, belalang, ataupun mungkin yang hama-hama kecil di situ yang sifatnya itu menyerang daun. Nah, karena masing-masing hama
itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Kalau untuk tungau, kita tahu tungau itu yang sebagai pembawa karier atau pembawa penyakit, itu bisa menghisap seperti di daun tanaman lombok. Lombok keriting itu penyebabnya itu adalah tungau. Nah, tungau ini membawa penyakit yang menyebabkan lombok itu menjadi keriting, akhirnya mengalami kegagalan. Nah, cara mengendalikan itu nantinya untuk lombok seperti itu contohnya, itu yang kita kendalikan tungaunya, bukan penyakit. Kalau sudah ada penyakit, itu prosesnya agak lama juga. Bagaimana mengantisipasi perkembangan, pertumbuhan ataupun mengendalikan serangan dari tungau. Nah, saat ini yang pertama, bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengendalikan pembuatan pestisida ini sangat sederhana, di sekitar kita itu ada. Harganya tidak bayar. Mungkin hanya tembakau. Kalau ada yang menanam tembakau, mungkin kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, kita tahu tembakau ini adalah salah satu bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan pestisida, baik itu tembakau, kemudian di sini ada sersat, di sini ada mauni. Nah, tiga bahan ini sudah cukup untuk kita gunakan mengantisipasi serangan daripada insektan ataupun serangga-serangga itu tadi. Nah, mengapa kita menggunakan tembakau itu mempunyai kandungan senyawa alkaloid, yang bersifat stimulan. Nah, di sini tembakau ini mengandung zat berupa nikotin. Ya, di situ mengandung nikotin. Nah, nikotin ini dapat menstimulasi terhadap hama, sehingga kalau hama itu terkena nikotin, itu menyebabkan nafsu makannya berkurang. Kalau sudah nafsu makan berkurang, otomatis di situ gairah untuk hidupnya itu juga berkurang. Ini yang kita pakai. Ya. Nah, kemudian ada daun sersat ini. Daun sersat ini digunakan karena di dalam daun sersat ini mengandung senyawa, Pak. Nah, senyawanya itu mengandung acetaminophen. Nah, itu fungsinya sersat ini bisa kalau terkena terhadap insek itu tadi, serangga, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah, kita tahu ini untuk mengendalikan, menyebabkan hama itu nafsunya berkurang, nafsu makan. Ini bisa menyebabkan ginjal itu rusak, dan ini salah satu senyawa. Panjenengan tahu bahwa tanaman pohon mauni itu boleh dikatakan salah satu tanaman yang daunnya itu bebas terhadap serangan hama penyakit. Jarang yang bolong-bolong, semuanya utuh. Bako masih bisa terserang ular. Ini juga masih ada ularnya hijau itu. Kalau ini jarang diketemukan. Bahkan dalam penelitian, di mana di sekitar kawasan itu ada tanaman mauni, tanaman jagung, tanaman palawija di sekitarnya, itu biasanya aman terhadap serangan hama, baik itu belalang, ulat dan lainnya. Ampun, nggih.